Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat dan kesempatan, sehingga kita dapat melanjutkan dan melaksanakan pembelajaran meskipun dalam keadaan online, yang semoga senantiasa Allah berikan kekuatan serta keistiqomahan kita dalam belajar menuntut ilmu. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dan pertolongan di dunia juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, di pagi yang cerah ini Ustadz ingin menyampaikan sebuah nasihat, terlebih untuk Ustadz sendiri dan khususnya untuk kita semua, agar anak-anak sekalian soleh-solehah selalu diberikan keberkahan, kekuatan serta keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga dari hal-hal yang tidak baik, dan anak-anak dengan harapannya nanti bisa selalu melakukan segala hal dengan berlandaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada pagi hari ini Ustaz ingin menyampaikan sebuah hikmah atau pelajaran, yaitu tentang bagaimana kita harus bisa kerja tuntas. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Ayat di atas adalah sebagai dalil untuk kita sebagai umat Islam untuk selalu bekerja, untuk selalu bersemangat, tidak pernah pantang menyerah dan putus asa. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, beribadahlah kamu seolah-olah kamu mati esok, dan bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Hadis ini menggambarkan bahwa ketika kita beribadah, maka anggaplah kita akan mati setelah ini atau akan tidak hidup lagi esok hari. Dengan begitu pasti kita akan menimbulkan kekhusyuan yang sangat luar biasa, hanya kepada Allah kita takut, ya. Dengan begitu amal-amal ibadah kita senantiasa kita lakukan hanya semata-mata untuk mengharap ridha Allah. Namun sebaliknya, ketika kita bekerja melakukan sesuatu di dunia ini, maka anggaplah kita akan hidup selamanya. Artinya bahwa apa yang kita kerjakan nantinya akan berhasil di kemudian hari, akan diperhitungkan ketika di masa depan nanti, ya. Namun saat kita bekerja ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan, ya anak-anak, yaitu yang pertama, bagaimana kita bisa kerja keras, kemudian kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Ya, yang dimaksud dengan kerja keras di sini adalah saat kita bekerja haruslah sungguh-sungguh, haruslah dengan serius, konsentrasi, yang semata-mata itu mengharap ridha Allah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Namun apakah kerja keras saja cukup? Tentu tidak, karena banyak orang yang sudah bekerja keras namun tidak mendapatkan hasil apa yang dia inginkan. Karena apa? Karena dia melakukan sesuatu tidak dengan akal, tidak dengan ilmu, ya. Nah, inilah pentingnya selain kita kerja keras juga harus kerja cerdas. Ya, orang yang kerja cerdas melakukan segala sesuatu itu dengan pertimbangan, pengetahuan, ya, dengan belajar. Nah, seperti anak-anak sekarang ini adalah seorang siswa-siswi SDIT Al-Mumtaz yang tugasnya adalah belajar.
Nah, kalau anak-anak rajin belajar menuntut ilmu, maka insya Allah apa yang anak-anak kerjakan selalu berlandaskan ilmu dan pengetahuan, ya. Kemudian setelah memiliki pengetahuan, apakah cukup kerja keras dan kerja cerdas? Ya, tentu tidak. Ada orang sudah bekerja keras, kerja cerdas, tetapi hatinya tidak ikhlas, ya. Hatinya masih gundah. Karena apa? Karena tidak mengharap ridha Allah. Karena kita kerja tidak ikhlas, ya. Perlu diketahui bahwa sekalipun kita sudah bekerja keras dan bekerja cerdas, ada kalanya kita belum mendapatkan hasil. Karena ternyata takdir Allah berkata lain. Maka selain bekerja keras, bekerja cerdas, harus juga yaitu bekerja ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah An-Nisa ayat 125 yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya, ya. Firman di atas adalah contoh seorang hamba Nabi yang bekerja ikhlas, karena Nabi Ibrahim rela mengorbankan harta kekayaan dan status sosialnya sebagai bangsawan hanya untuk mencari ridha Allah. Dan kita sebagai umat Islam sudah seharusnya meneladani beliau bahwa selain bekerja keras, bekerja cerdas juga harus dibarengi dengan bekerja ikhlas. Bekerja ikhlas yang semata-mata hanya mengharap ridha Allah, sehingga kerja keras dan kerja cerdas namun belum juga mendapat hasil, kita tidak pantang menyerah, kita tidak putus asa, kita tidak down, namun tetap semangat untuk melanjutkan pekerjaan yang selanjutnya. Kerja ikhlas di sini adalah kerja hati, ya. Perlu diketahui bahwa kerja keras, kerja cerdas belum tentu mampu bekerja ikhlas. Maka dari itu kita juga harus melatih diri untuk mampu bekerja ikhlas, supaya hari-hari penuh dengan ibadah, semua dihitung dengan amal ibadah, ya, dan semua apa yang kita lakukan insya Allah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga anak-anak ketika mengerjakan soal, mengerjakan latihan-latihan yang diberikan ustadz-ustazahnya, kerjakanlah dengan cerdas, kerjakanlah dengan kerja keras. Namun tak lupa yang terakhir adalah kita harus ikhlas, ya. Ikhlas karena semata percayakan hasilnya kepada Allah kalau kita sudah semaksimal mungkin melakukannya. Baik anak-anak, itu yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga majelis pagi ini dapat bernilai dan diambil hikmahnya, dan terlebih dapat kita amalkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, ya. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Sesungguhnya kekurangan hanya milik Ustadz dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.